yang kita hadapi. Tetapi jika sampai saat ini kita ada, semua karena kemurahan Tuhan, amin. Tuhan baik. Pujian itu tidak hanya sekedar kita nyanyikan, tapi memang kita rasakan, kita nikmati kebaikan Tuhan luar biasa. Kebaikan Tuhan itu luar biasa. Ya, Dia sungguh memberi yang terbaik bagi kita karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera kepada kita, bukan rancangan kecelakaan. Ketika Dia menciptakan segala sesuatu, firman Tuhan katakan semua baik. Ya, ciptaan itu baik, tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, mulai sesuatu yang tidak baik muncul. Mulailah penderitaan, mulailah kesusahan, mulailah peperangan, mulailah pekerjaan kuasa kegelapan luar biasa yang menyiksa manusia itu, membuat manusia itu menderita. Nah, memang upah dosa adalah maut. Ya, karena kejatuhan manusia dalam dosa semestinya lah dia mendapatkan hukuman. Tetapi Tuhan sabar. Ya, Dia tidak menghendaki kematian orang fasik itu di dalam kefasikannya. Dia sabar, Dia mau menyelamatkan manusia itu. Tema kita hari ini berbicara tentang Tuhan panjang sabar. Panjang sabar Tuhan itu. Kira-kira begini gambarannya. Kalau saudara dibuat seseorang diperlakukan oleh seseorang tidak baik, dikata-katain yang aneh-aneh, yang tidak-tidak, dicaci maki, diolok. Nah, bagaimana respon saudara? Kalau kita langsung marah pada saat itu, berarti kita nggak ada kesabaran. Tapi kalau kita berdiam diri, tidak membalas, itu sabar. Jadi tidak langsung meresponi. Ya, upah dosa adalah maut. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, kalau Tuhan tidak sabar, Dia langsung kasih hukuman. Kira-kira begitu. Jadi kesabaran Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan, Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan 14 ayat 18 ada di LCD, kita baca bersama-sama ya. Bisa lihat LCD atau lihat Alkitabnya ya. Tetap dibuka Alkitab karena beberapa ayat tidak saya munculkan supaya kita membuka Alkitab kita. Ayat 18 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya, berlimpah-limpah Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Ia membalaskan kesalahan pada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Dia akan membalaskan kesalahan kepada bapa, kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Wow, luar biasa ya hukumannya ya. Bukan hanya bapak yang melakukan kesalahan itu, tapi bisa juga kepada anak, keturunan yang kedua, ketiga, keempat. Wah, luar biasa. Tetapi bukankah Allah itu sabar? Ya, firman Tuhan katakan Allah sabar. Kita harus mengerti tentang kesabaran Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, Allah hendak membinasakan umat Israel karena ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Dan bangsa ini bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Nah, waktu Tuhan mau menghukum umat itu bukan berarti Allah tidak sabar. Allah sabar, tetapi tidak akan mungkin membiarkan kejahatan itu. Nah, kesabaran Allah telah Allah buktikan di mana Allah memimpin umat Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan. Dengan tangan yang terancur, mujizat terjadi, kuasa Allah dinyatakan, dipeliharanya umat itu. Tetapi fakta menunjukkan bahwa umat itu tidak percaya, bahkan memberontak kepada Allah. Bilangan pasal 14 ayat 1 berkata begini. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Mengapa mereka menangis? Karena ketika 12 pengintai kembali dari tanah Kanaan, dari tanah perjanjian itu, melaporkan kita nggak mungkin masuk ke tanah itu karena orangnya gagah, kita seperti belalang,
kita akan kalah. Mendengar berita itu, umat itu sedih. Harapannya tadi akan masuk ke tanah perjanjian. Sudah dekat, tinggal nyebrang saja. 12 orang sudah masuk ke tanah perjanjian itu. Dan mereka membawa hasil yang baik. Tetapi mereka berkata, kita gak bisa, musuh terlalu berat. Kubu pertahanannya kuat, gagah-gagah orangnya. Kita seperti belalang. Wah, mendengar itu mereka kecewa. Untuk apa perjalanan sedemikian rupa? Menangislah mereka. Menangis mereka malam itu dengan suara nyaring. Ayat yang kedua berkata, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mendengar berita di mana mereka tidak akan mungkin masuk ke tanah perjanjian, mereka berkata, lebih baik mati aja. Kecewa mereka dalam hidup mereka, dalam perjalanan itu. Lebih baik mati saja. Kenapa kita harus keluar dari Mesir? Lebih baik kita kembali. Bahkan mereka menyalahkan Tuhan. Di ayat 3, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Mereka kecewa kepada Tuhan. Sangat menyedihkan sekali. Pernahkah Bapak Ibu kecewa kepada Tuhan? Ketika sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi, Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Lebih baik mati saja. Apakah ada di antara kita yang punya pengalaman karena beratnya penderitaan, kesusahan, dan tidak mampu melihat jalan keluar lagi, kecewa sama Tuhan, tidak mau berdoa lagi, hanya menangis dan berkata, Tuhan, untuk apa saya hidup? Karena persoalan yang berat. Bangsa ini berkata, mengapa Tuhan membawa kami ke tempat ini, ke negeri ini? Ayat 4 berkata, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Mereka kecewa kepada Musa. Mereka kepada pemimpin mereka, kecewa kepada pemimpin mereka. Kenapa? Musa, engkau pimpin kami ke tempat ini. Mengapa Harun, engkau pimpin kami ke tempat ini? Mereka kecewa. Di ayat 11, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Rupanya tindakan bersungut-sungut, kecewa kepada Tuhan, mengatakan lebih baik mati saja. Mengapa kita ada di sini Tuhan, engkau bawa kami ke sini? Rupanya itu menista nama Tuhan, menista Tuhan, ya tidak percaya kepada Allah. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi? Artinya seringkali mereka melakukan tindakan seperti ini, bersungut-sungut, tidak percaya kepada Tuhan. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Tuhan sudah buat mujizat, luar biasa mujizat itu. Tapi mereka tetap tidak percaya. Allah sabar, iya sabar. Tapi bangsa ini sudah menikmati kebaikan Tuhan, sudah menikmati mujizat Tuhan, tetap tidak percaya. Tidak percaya kepada janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji negeri itu buat mereka. Tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu untuk mereka. Pasti masuk, melangkah saja. Tapi mereka kecewa. Bagaimana kita melangkah, musuh itu berat, luar biasa, tantangannya dahsyat. Di ayat 12 berkata begini, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Musa mau diangkat Tuhan, akan dipelihara Tuhan, tapi bangsa yang lain, ya bangsa yaitu umat yang lain itu yang bersungut-sungut, ya akan dimusnahkan. Tetapi Musa tidak berdiam diri. Dia tidak berkata, ya biarlah mereka dilenyapkan, keluarga saya saja
yang penting berkenan kepada Allah dan kami yang diberkati. Tidak. Musa bertindak. Ya, Musa bertindak. Dia bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Musa berdoa memohon belas kasihan Allah. Di ayat 19, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Sampai di sini Tuhan sudah tolong. Apa kata bangsa-bangsa lain? Kalau umat pilihan ini semuanya mati di padang gurun ini, orang akan berkata Allahnya sudah tidak punya kuasa lagi membawa mereka ke tanah perjanjian itu. Di mana kekuatan Allah mereka? Bangsa-bangsa lain akan menyalahkan Allah mereka, Allah bangsa Israel ini. Nah, Musa berkata, kalau Tuhan kami semua habis di sini, gak ada lagi bangsa ini. Orang-orang akan berkata, di mana Allahmu? Di mana kekuatan Tuhanmu? Di ayat 13, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal ini kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau ini nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Tuhan, apa kata orang nanti? Musa bergumul. Ya, sudah selayaknya lah bangsa itu dihukum oleh Tuhan oleh karena kejahatan mereka. Tetapi Musa tampil sebagai pribadi yang berkenan kepada Allah, yang bergaul karib dengan Allah, yang mau membawa umat itu supaya tetap dalam pemeliharaan Allah. Dia datang dan berdoa. Dia berdoa, dia mohon pengampunan daripada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia berkata, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini. Apakah Tuhan akan mengampuni? Sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Kesabaran Allah panjang, kasih setianya melimpah. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan tentang kesabaran Allah. Ya, memang bangsa itu melakukan hal yang salah, mereka berdosa. Tetapi ketika Musa berdoa, memohon belas kasihan daripada Tuhan, memohon pengampunan daripada Tuhan, Tuhan mengabulkan doa Musa. Kesabaran Allah terlihat dari pengampunan yang ia berikan kepada umat. Pengampunan, Allah memberi pengampunan kepada kita atas segala dosa dan kesalahan kita jika kita mengaku dosa dan bertobat. Memang Musa berdoa, Tuhan selamatkan bangsa ini. Memang bangsa ini bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, melakukan dosa. Tapi jangan sampai dihabisi semuanya. Musa berdoa dan Tuhan mengabulkan doa Musa dengan cara memberi pengampunan kepada umat itu. Jadi kesabaran Allah terlihat jelas di dalam pengampunan yang Allah berikan kepada kita. Kira-kira begini, kita ini adalah mantan-mantan manusia jahat. Mantan, bekas-bekas penjahatnya kita. Betul? Coba lihat kiri kanan dan lihat mantan penjahat. Penjahat kita, gak mau tahu tentang Tuhan, memukul orang, memaki orang, membentak orang, menganiaya orang. Oh, itu urusan kita dulu, jangan coba-coba.
Mana mau kita berdoa sungguh-sungguh Tuhan, memuji menyembah dulu, sekarang ya sudah bertobat. Sudah bertobat? Tolong perhatikan, lihat kiri kanan, sudah bertobat? Sudah bertobat Beli? Mbok, sudah bertobat? Sudah? Belum? Sudah ya? Ya. Dulu kita jahat. Kalau melihat kejahatan, dihitung kejahatan kita, enggak layak sebenarnya kita hidup. Tapi Tuhan mengampuni kita. Ya, Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, tidak membinasakan. Kedatangan Yesus ke dunia bukan membinasakan, tapi menyelamatkan. Siapa yang percaya, yang datang kepada Dia, dosanya diampuni, dia diselamatkan. Kita datang kepada Yesus, dosa kita diselesaikan oleh Yesus. Kita diampuni oleh Tuhan. Kesabaran Allah terlihat jelas dalam pengampunan yang Ia berikan kepada kita. Di ayat 18 tadi berkata, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Siapa di antara kita yang dalam hidupnya baik-baik saja, tidak pernah melanggar peraturan Tuhan, tidak pernah berbuat dosa? Siapa? Tidak ada di muka bumi ini, karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, dosa kita diampuni oleh Tuhan. Disitulah kesabaran Allah. Diberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Ya, diampuni segala pelanggaran kita. Dibimbingnya kita untuk hidup pada jalan kebenaran. Tuhan memberi pengampunan. Di ayat 20 berkata begini. Di ayat 20, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya. Aku mengampuninya. Musa berkata, ampunilah bangsa ini ya Tuhan. Ampunilah kami yang berdosa ini. Ampunilah kami yang melanggar firman-Mu ini. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu. Luar biasa, Musa bergumul. Dia tidak ingin umatnya, bangsanya habis binasa. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berdoa memohon pengampunan daripada Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu. Betapa pentingnya doa kita panjatkan kepada Allah. Betapa pentingnya kita datang kepada Tuhan mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Betapa pentingnya kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Ini penting. Mengakui dosa kita. Kita lihat nanti ayatnya. Ya. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Doa Musa dikabulkan Tuhan. Umat itu diampuni dosanya. Di sini kesabaran Tuhan. Kira-kira begini, ada seseorang melakukan kesalahan kepada kita. Dianiaya kita, dipukulnya kita, babak belur kita. Kemudian ada kesempatan bagi kita untuk buat dia babak belur. Dia sudah tak berdaya. Ini kesempatan bagi kita. Apakah kita habisi dia? Kamu sudah lakukan aku babak belur, aku buat kau babak belur juga. Kalau kita buat dia babak belur, berarti kita tidak memberi pengampunan kepada dia. Berarti kita enggak sabar. Tetapi kemudian yang kita lakukan adalah aku mengampunimu. Ada kesempatan aku membalas, tapi tidak akan aku balas. Aku mengampunimu. Di situ kesabaran Tuhan, mengampuni. Bukankah kita adalah orang-orang yang semestinya masuk dalam murka Allah, tapi Allah mengampuni kita. Amin. Tetapi setelah kita datang kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, apakah kita masih pernah melakukan dosa? Pernah. Apakah kita masih bisa jatuh ke dalam dosa? Bisa. Oh, saya sudah percaya Yesus, saya sudah setia beribadah, rajin beribadah, rajin berdoa, baca Alkitab. Apakah itu menjadi jaminan untuk kita tidak jatuh dalam dosa? Tidak. Masih ada kemungkinan kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi yang terpenting jangan terus berada di dalam dosa itu. Kita harus keluar dari dosa itu. Ya, maka di dalam 1 Yohanes
Ya, lanjut LCD. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bangsa Israel semestinya diselesaikan semuanya, dihabisi, dipukul, diberikan penyakit sampar. Tetapi Musa berdoa mohon pengampunan. Kesabaran Allah, kasih setia Allah yang melimpah itu ditunjukkan dari pengampunan yang Allah berikan kepada mereka. Itu juga yang terjadi dalam hidup kita. Allah itu sabar kepada kita. Kalau kita merenungkan perjalanan hidup kita, kita bisa berkata selayaknya, aku tidak ada lagi saat ini. Pikiranku jahat, perkataanku jahat, perbuatanku jahat. Dulu aku berjalan dalam kegelapan, tidak mau tahu tentang Tuhan. Aku terlibat dalam penyembahan berhala. Aku menggunakan kuasa-kuasa kegelapan. Aku pergi ke tempat-tempat yang tidak semestinya aku pergi. Aku melanggar firman Tuhan. Aku kecewa kepada Tuhan. Aku kecewa kepada hidup ini. Itu dulu. Waktu aku lakukan itu, semestinya Tuhan sudah menghukum aku. Tapi Tuhan sabar. Kira-kira begini, Bapak Ibu mungkin melihat ada seseorang yang saudara kenal, enggak bertobat-tobat juga sampai sekarang, hidupnya jahat. Secara manusia kita akan berkata, Tuhan orang ini jahat, selesaikan saja Tuhan. Biarlah kiranya dia segera terangkat. Terangkat kemana enggak tahu. Orang jahat enggak mungkin terangkat ke surga. Coba ada orang jahat, sangat jahat, jahat sekali, dan termasuk dia melakukan hal yang jahat juga kepada kita. Kemudian kita dengar berita, si Anu sudah meninggal kecelakaan, ditabrak mobil, kepalanya pecah. Terus kita bilang apa? Sudah waktunya memang buat dia. Begitu? Atau syukurlah. Secara manusia kita bisa berkata begitu. Itu hukuman. Ya. Kita mau membalas, tapi Tuhan tidak lakukan hal seperti itu. Dia sabar menunggu. Dia tidak lalai menepati janjinya, firman Tuhan katakan. Tetapi dia sabar terhadap kamu yang jahat ini, supaya waktu yang Allah berikan kepada orang yang jahat itu, kehidupan itu, dia hidup tapi tetap jahat, tapi belum mati-mati. Artinya diberi kesempatan untuk bertobat. Kalau dia bertobat, ya maka dia akan mengalami kebahagiaan. Dan Tuhan mau, Tuhan rancangkan hidup kita manusia ini adalah untuk kebahagiaan. Jadi kalau kita lihat ada orang-orang yang saat ini tidak mau tahu tentang Tuhan, melakukan yang jahat, kita perlu berdoa supaya akhirnya mereka mengalami pertobatan itu, supaya mereka diampuni dosanya. Umat itu melakukan dosa, umat itu melanggar firman Allah. Nah, Musa hadir, Musa datang kepada Tuhan dan berdoa mohon pengampunan daripada Tuhan. Kemudian Tuhan katakan, aku mengampuni mereka karena doamu. Jadi saudara dan saya, ketika kita tahu ada orang-orang yang melakukan hal yang jahat, tidak percaya kepada Tuhan, tidak mau tahu tentang Tuhan, ini kita perlu berdoa, memohon pengampunan daripada Tuhan, supaya orang ini tidak mengalami kebinasaan. Supaya orang itu, orang yang jahat itu bertobat. Itulah kebaikan Tuhan, kesabaran Tuhan. Diberi waktu untuk manusia itu bertobat. Dan kita sudah mengalaminya. Bapak Ibu, waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk bertobat telah kita responi. Amin. Akhirnya kita berhenti dari kejahatan kita. Betul? Coba lihat kiri kanan dan tanya, sudah berhenti belum? Yang mana? Yang itu tuh. Yang itu sudah berhenti Bapak Ibu? Harus berhenti. Enggak boleh tidak. Harus berhenti itu. Dosa-dosa yang terus mengikat kita harus kita lepaskan, matikan. Jangan kasih dia kesempatan. Ya, dosa itu yang mau menggerogoti hidup kita, jangan kasih kesempatan kepada dia. Harus kita matikan.
Kesabaran Allah terlihat dari pengampunannya. Allah itu panjang sabar, betul. Dia ampuni, tidak segera dibinasakannya. Ya, jelas firman Tuhan katakan bahwa Dia mengampuni umat itu. Aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Aku mengampuninya. Kebenaran yang kedua, perlu kita tahu tentang kesabaran Allah. Ya. Yang kedua adalah kesabaran Allah tidak berarti meniadakan hukuman bagi setiap orang yang tidak mau bertobat, yang mengeraskan hati, yang terus-menerus melakukan dosa. Oh, Tuhan sabar, tenang aja, tidak akan ada hukuman. Ada pengajaran sekarang sedang berkembang, sedang diajarkan. Kalau kita sudah percaya Yesus, dosa kita diampuni, dosa masa lalu, dosa yang akan datang. Jadi setelah kita percaya, kalaupun kita berdosa, melakukan hal yang jahat, itu sebenarnya bukan dosa. Itu hanya karena kelemahan kita saja, jadi nggak apa-apa. Wah, oh kita masih menyakiti orang lain, kita belum bisa mengampuni, oh nggak apa-apa, yang penting sudah percaya Yesus. Oh kita masih melakukan tindakan kekerasan, masih hidup di dalam kegelapan, oh tidak apa-apa. Masih dalam perzinahan, oh nggak apa-apa. Masih pesta pora mabuk-mabukan, oh nggak apa-apa. Masih mencuri, oh nggak apa-apa. Kan udah orang percaya. Oh nanti dulu, sabar, jangan terlalu mudah menerima ajaran itu. Oh Tuhan kan baik, sabar. Kalau Dia mau hukum kita berarti Dia nggak sabar dong. Iya sabar, tapi ingat, Tuhan tidak memberikan dirinya untuk dipermainkan. Ya sama seperti bapak atau ibu yang terkenal sabar kepada anak-anaknya. Tapi kalau terus anak itu semakin bertingkah, dibilangin, dikasih tahu, dinasehati, tetap peraturan, saya percaya orang tua itu akan memberikan disiplin kepada anak itu. Walaupun orang tua itu sudah terkenal kesabarannya, Dia akan kasih disiplin itu anak. Bukan karena kemarahan, bukan karena kebencian memberi disiplin, enggak, karena kasih sayang. Tuhan kasih disiplin kepada umat karena Tuhan sayang kepada mereka. Dihajarnya orang yang Dia kasihi, dicambuknya, diperingatkannya. Tetapi kalau terus tidak mau bertobat, terus asik di dalam kegelapan itu, terus asik di dalam dosa itu, maka celakalah yang akan terjadi. Jangan berkata kita sudah ada dalam perjanjian baru. Tidak ada. Ada. Hukuman ada. Konsekuensi logis dari perbuatan kita akan kita tanggung. Dan perbuatan kita yang penuh dosa akan berakibat fatal dalam hidup kita. Kehilangan kebahagiaan, kehilangan sabar, dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Lihat garis bawah, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Siapa orang ini yang tidak dibebaskan dari hukuman ini? Yaitu mereka yang tidak mau bertobat, mereka yang tetap mengeraskan hati, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka inilah yang mendapatkan hukuman. Maka bangsa Israel ketika keluar dari pembuangan itu, dari Mesir, perbudakan itu, dan berada di padang gurun, maka semua yang keluar, yang usianya 20 tahun ke atas, yang dihitung itu semua dilenyapkan, kecuali Yosua dan Kaleb, karena dua orang ini percaya. Tetapi selebihnya habis. Tetapi keturunan yang berikut, generasi berikut yang lahir ya di pengembaraan itu, mereka masuk ke tanah perjanjian. Jadi yang dibinasakan adalah yang tak percaya, yang mengeraskan hati, yang bersungut-sungut, yang tidak datang kepada Tuhan, diselesaikan oleh Tuhan. Jangan katakan Tuhan tidak sabar. Tuhan itu sabar, tetapi Dia tidak bisa dipermainkan. Di ayat 22 berkata begini, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun
namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Telah 10 kali. Ini mengandung pengertian angka sempurna. Dengan kata lain adalah berkali-kali, seringkali, dan terus menerus mereka mendukakan hati Tuhan. Terus menerus mereka tidak mendengar suara Tuhan. Terus menerus mereka mencobai Tuhan. Terus menerus mereka melakukan hal yang jahat. Orang ini tidak perlu lagi diberi kesempatan, karena kesempatan yang diberikan mereka sia-siakan. Ingat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kalau kita sia-siakan, kita akan mengalami penderitaan, kita akan mengalami kesusahan. Ya, kira-kira begini, kalau saya sadar hari ini, saya disadarkan oleh Tuhan, ada dosa yang saya lakukan, jangan tunda-tunda untuk menyelesaikannya. Selesaikan segera, ini waktunya, waktu Tuhan untuk kita menyelesaikannya. Jangan tunda-tunda menyelesaikan dosa. Amin. Amin Bapak Ibu. Dengan senyum lihat kiri kanan dan katakan, jangan tunda-tunda Pak Ibu menyelesaikan dosa. Halo, jangan tunda-tunda. Boleh dong kiri kanan, nggak apa-apa, kakak adik juga boleh saling. Bro, jangan tunda-tunda bro. Bapak Ibu, jangan tunda-tunda. Halo, saya mau lihat tangan yang di belakang. Halo, ada? Oh ada, puji Tuhan. Coba katakan kiri kanan, ya sedikit senggol dong. Apanya yang disenggol? Terus kalau disenggol, enggak bahaya tak? Enggak bahaya tak? Enggak, mengingatkan orang enggak bahaya. Agak halus saja, selesaikan. Atau berbisik, selesaikan. Selesaikan. Tapi tidak mudah. Hati kita ini kadang-kadang gak mudah bertobat, saudara. Itu fakta. Iblis tidak tinggal diam. Iblis berkata, alah ngomong aja Pak Pendeta itu, gak usah dengar gaya-gaya aja itu. Selesaikan apa? Ya udah, kalau begitu cara dia, minggu depan kita gak usah datang ke gereja. Selesaikan. Nyakitin hati aja. Tidak ya? Halo, selesaikan. Dosa harus diselesaikan. Namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Dengan kata lain, pastilah tidak mengalami kebahagiaan. Pasti tidak akan sukses hidupnya. Pasti mereka mengalami kesengsaraan. Kalau mereka terus dengan ketidakpercayaan itu. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya, tidak akan menikmati janji Tuhan. Persoalannya bukan karena Tuhan tidak sabar, dia sudah sabar. Tapi bangsa ini keras kepala, tegar tengkuk. Di ayat 26, firman Tuhan berbunyi demikian. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini, Tuhan berkata apa? Umat yang jahat ini, padahal ini umat kesayangan Tuhan, umat pilihan Allah. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Ayat 26. Ya. Oke. Lagi berfirman. Ya, dikatakan di ayat 26. Ya. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Di ayat 28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Apa maksudnya? Mereka berkata begini, lebih baik kami mati saja. Jadi perjalanan mereka sudah mau dekat tanda perjanjian, terus mereka bilang lebih baik kita pulang ke Mesir, lebih baik kita mati saja. Akhirnya Tuhan putar perjalanan mereka. Karena 40 hari dalam masa pengintaian itu dan mereka tidak percaya. 41 hari dijadikan 1 tahun, jadi 40 tahun. Jadi 40 tahun lah mereka putar lagi ke arah Mesir.
putar, jalan berputar lagi, dan di situ dibinasakanlah mereka yang tak percaya itu. Saudara, diperpanjang penderitaan mereka karena ketidakpercayaan mereka. Bukan hanya diperpanjang penderitaan mereka, tapi dibinasakan mereka di padang gurun itu. Perhatikan di ayat 29. Kita baca bersama-sama, bisa lihat LCD. 1, 2, 3. Bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bersungut telah kujanjikan, akan kuberikan kamu diami kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Dua orang ini dari antara 12 pengintai, inilah orang yang beriman. Mereka berkata, tenang, pasti negeri itu bagi kita, bagus negeri itu. Asal percaya saja kepada Tuhan, jangan memberontak kepada Tuhan. Percaya saja, ikuti saja firman Allah. Tetapi apa? Waktu Yosua dan Kaleb menguatkan hati umat itu, oh malah mereka dilempari dengan batu. Ya, tetapi dua orang ini yang tetap mempertahankan iman mereka dengan keyakinan bahwa Tuhan akan membawa mereka. Mereka lah yang menikmati, mereka yang melihat negeri itu, mereka yang masuk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu panjang sabar, tetapi tidak berarti tidak ada penghukuman bagi mereka yang tidak mau bertobat, ya, tidak mau berubah dalam hidupnya. Tidak berarti nggak ada disiplin. Oh, Tuhan akan kasih disiplin. Ya, kesabaran Allah jangan sampai kita menyalahgunakannya. Hati-hati, jangan sampai kita menyalahgunakannya. Ya, Yudas pasal 1. Kitab Yudas dalam perjanjian baru mengingatkan kita. Dikatakan begini, ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia. Ya, lihat tuh, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita. Menyalahgunakan kasih karunia Allah. Ya, jadi jangan sampai kita menyalahgunakan kasih karunia Allah. Ya, ini ayat yang keempat. Ya, jangan sampai menyalahgunakan kasih karunia. Oh, Bapak kan baik, Allah baik, Tuhan baik. Ya, enggak apa-apa lah, dosa dikit-dikit enggak apa-apa. Nanti dulu, semua dihitung, semua dicatat, semua terekam. Ya, ada rekamannya semua. Tidak bisa kita bersembunyi di hadapan Tuhan. Kemana kita mau lari menyembunyikan diri dari roh Tuhan? Ya, kita ke gunung, dia ada di sana, kita ke laut, ada di sana, kita di udara, ada semua tempat dia maha hadir. Ya, ternyata ada orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Ya, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat 15, di ayat 5 berkata begini, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan telah menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Membinasakan mereka yang tidak percaya. Allah kita panjang sabar, kesabarannya panjang. Terlihat jelas dari pengampunan yang Dia berikan, kasih-Nya Dia limpahkan kepada kita. Tetapi tidak berarti tidak ada penghukuman. Ya, kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur memiliki Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang kesabaran Allah secara benar. Ini penting, jangan salah mengerti. Jangan salah mengerti. Kebenaran yang pertama, kita tahu Allah memberikan pengampunan kepada kita. Dia ampuni segala dosa dan kesalahan kita manakala kita datang kepadanya.
menyadari dosa kita, kesalahan kita, kita mengaku, mohon pengampunan, ya, kita akui dosa-dosa kita bertobat, kita mau berjalan bersama dengan Yesus, kita mau melangkah bersama dengan firman itu, sesuai dengan firman itu, kita terus menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan Dia akan memberkati kita seperti Yosua dan Kaleb akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Pun demikian kita menikmati kesabaran Tuhan karena kita meresponinya, kita mengaku dosa kita berubah dalam hidup ini, maka kebahagiaan itu akan kita alami, kita nikmati, kita ada dalam kasih Tuhan. Yang kedua, ya, mengingatkan kita bahwa kesabaran Allah tidak berarti meniadakan hukuman bagi setiap orang yang tidak mau bertobat, yang mengeraskan hati, yang terus-menerus melakukan dosa. Orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang tidak mau percaya, tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan hukuman, mereka akan didisiplin. Untuk itu, mari, kalau kita diingatkan oleh Tuhan, oleh kebenaran firman, ada sesuatu yang harus kita bereskan, jangan tunda-tunda, selesaikanlah. Mari kita mengalami pembaharuan hidup. Tuhan akan ubahkan kita dari hari ke hari, manakala kita memberi diri. Tetapi kalau kita menyalahgunakan kasih karunia Allah, maka penghukuman yang akan kita terima. Tuhan memberkati kita. Kita bersyukur, sungguh Tuhan baik. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk menerima perjamuan kudus. Kita bersyukur bahwa kita sudah menikmati kebaikan Tuhan.